Seorang wanita pergi ke apotik untuk membeli beberapa obat. Saat kembali ke mobilnya, ia tak bisa membuka mobilnya karena kuncinya tertinggal di dalam mobil. Si wanita menemukan sebuah kawat, mencoba membuka pintu mobilnya dengan kawat itu, tapi tidak bisa. Lalu dia berdoa, meminta pada Tuhan untuk mengirim Untuk meyakinkan Ahaz, Yesaya menunjukkan tanda dari Tuhan sekalipun Ahaz tidak memintanya. Tanda itu berupa seorang anak yang dilahirkan dari perempuan muda. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Anak itu dituturkan akan makan dadih dan madu sampai bisa menolak yang jahat dan memperjuangkan yang baik. Apa yang disampaikan Yesaya ini menunjuk pada keadaan Israel yang akan mengalami penindasan hebat sampai anak itu tumbuh menjadi dewasa. Ahaz menyatakan bahwa ia tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Alasannya, ia tidak mau mencobai Tuhan. Penolakan Ahaz hanyalah alasan yang dibuat-buat. Di balik keengganannya, sebenarnya Ahaz sudah membuat keputusan untuk bersandar pada kekuatan Asyur. Itu berarti Ahaz menjadi hamba Asyur. Keputusan Ahaz menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaannya pada Tuhan. Ahaz merasa kekuatan Asyur dapat menolongnya keluar dari persoalan. Dalam nubuatannya, Yesaya menyatakan bahwa pengharapan Ahaz akan menjadi kesia-siaan. Asyur yang diharapkan menjadi tempat Ahaz bersandar dan berlindung justru akan berbalik. Asyur dinubuatkan menjadi ancaman serius yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Peristiwa penyerangan Asyur ini menjadi awal dari penderitaan panjang yang akan dialami Ahaz, keturunannya, dan rakyat Yehuda. Mereka menjadi bangsa yang kalah dan hancur. Anak yang dijanjikan itulah yang akan mengembalikan kejayaan umat Allah. Siapakah anak itu tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Yesaya. Dia hanya mengatakan anak itu bernama Immanuel. Dalam tradisi Yahudi, Immanuel adalah nama yang merujuk pada figur Mesias, orang yang diurapi Allah yang kehadirannya dinanti-nantikan umat Israel. Seorang wanita pergi ke apotik untuk membeli beberapa obat. Saat kembali ke mobilnya, ia tak bisa membuka mobilnya karena kuncinya tertinggal di dalam mobil. Si wanita menemukan sebuah kawat, mencoba membuka pintu mobilnya dengan kawat itu, tapi tidak bisa. Lalu dia berdoa, meminta pada Tuhan untuk mengirimkan bantuan. Tak selang beberapa lama, seorang pria mengendarai motor berhenti di dekatnya. Pria itu turun dari motornya, lalu bertanya pada wanita itu, "Nona, kenapa kelihatan sedih? Ada yang bisa aku bantu?" Wanita itu menjawab, "Ya, anakku sakit dan aku membeli obat untuknya. Tapi kunci mobilku ketinggalan di dalam mobil. Aku harus pulang sekarang. Aku mohon, bantulah. Bisakah kau membantu membuka pintu mobilku dengan kawat ini?" Pria itu menjawab. Tentu, pria itu mencobanya. Dan beberapa menit kemudian, pintu mobilnya terbuka. Dia berterima kasih pada pria itu, lalu berdoa pada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, kau mengabulkan doaku dan membantuku lewat perantara pria baik ini." Pria yang mendengar doanya itu berkata, "Nona, aku bukanlah orang baik. Aku baru saja keluar penjara kemarin karena kasus pencurian mobil." Wanita itu berterima kasih lagi pada si pria, lalu berdoa, "Terima kasih Tuhan, bahkan kau membantu lewat perantara orang yang benar-benar profesional." Moral, selalu percaya pada bantuan Tuhan, karena bantuan Tuhan bisa lewat perantara siapapun dan tak terduga.